Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh beberapa imam hadis, yaitu diantaranya Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan kisah ini juga bagian dari asbabun nuzul dari surat yang saya bacakan tadi, yaitu surat Al-Hasr ayat 18, ke-18. Mohon maaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah. Beliau pernah berkata, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar." Kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan siang. Ya, kira-kira waktu duha, sedikit bergeser agak siang. Faja'ahu qaumun hufatun uratun mujtabin nimar awil aba mutaqallidis suyuf. Mereka tanpa alas kaki dan juga tanpa baju, itu pun berselimutkan kain domba yang sobek-sobek dan hanya menyandang pedang, karena memang mereka berburu, bukan untuk berperang. Amatuhum min mudor. Di antara mereka kebanyakan umumnya adalah dari Bani Mudor. Bal kulluhum min mudor. Bahkan seluruhnya hampir adalah dari kaum Mudor. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat pandangan semacam itu, yaitu Bani Mudor yang mereka dalam kefakiran, itu berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya Rasulullah itu orang yang murah senyum. Apa istilahnya itu? Ceria. Ceria, wajah beliau itu ceria. Tapi ketika melihat semacam ini, pandangan semacam ini, berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala, maka kemudian beliau masuk ke dalam rumah. Summa kharaja, kemudian keluar dari rumah. Fa'amara Bilal, maka kemudian beliau memerintahkan kepada Bilal. Apa yang diperintahkan Rasulullah? Fa'adzana wa aqama fa shalla. Adzan, iqamat dan salat. Summa khataba, setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, menyampaikan sesuatu. Apa yang disampaikan? Faqala, beliau membaca surat An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah, rabbakum, kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Siapa yang dimaksud? Jiwa yang satu, Nabi Adam alaihissalam.
Sejatinya kalian ini adalah dari jiwa yang satu. Jangan beda-bedakan antara si kaya dan si miskin, dari yang kulit putih dengan yang kulit hitam. Jangan bedakan. Itu adalah tersirat dari ayat tersebut. Jangan bedakan. Selanjutnya beliau membaca surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur, dan lihatlah nafsun, diri, ma qaddamat lighad, apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Apa yang dimaksud hari esok? Apakah lebaran besok? Sudah dipersiapkan hari lebaran? Sudah membuat jajan, beli baju baru, ngecat oma? Bukan itu yang ditanya. Qaddamat lighad adalah hari kiamat. Sudah dipersiapkan untuk hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, tasaddaqa rajulun, hendaknya seseorang bersedekah, min dinarihi, bagi mereka yang punya uang dinar silakan bersedekah dengan dinarnya. Min dirhamihi, bagi mereka yang punya uang dirham silakan bersedekah dengan dirhamnya. Min thawbihi, bagi mereka yang mempunyai kelebihan pakaian di rumahnya silakan dikumpulkan untuk diberikan. Min sa'iburrihi, bagi mereka yang punya kelebihan gandum silakan bawa gandumnya. Min sa'itamrihi, siapa yang mempunyai kelebihan kurma silakan berikan kurmanya. Hatta qala, sampai kemudian Rasulullah menyebutkan, walau bisikki tamratin, walaupun separuh kurma. Memang punyanya separuh kurma. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa Rasulullah SAW. Sangat peduli dengan kondisi di sekitarnya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat? Faja'a rajulun min ansar, maka datang seseorang dari kaum Ansor. Ansor adalah penduduk asli Madinah, muhajirin yang berhijrah dari Mekah. Apa yang beliau bawa? Beliau membawa sekarung bahan makanan. Kalau diangkat dengan satu tangan tidak bisa, sehingga harus dua tangan. Maka kemudian para sahabat melihat Ansor yang begitu semangat untuk memberikan sedekahnya bahan makanan, maka diikuti sahabat-sahabat yang lain, sehingga terkumpullah berbagai macam sumbangan-sumbangan, partisipasi dari para sahabat, apakah itu pakaian, bahan makanan, bahkan uang. Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Siapa saja yang untuk Islam, untuk agama ini dia melakukan kebaikan, maka kemudian baginya adalah pahala, baginya satu pahala, dan diikuti dengan pahala-pahala orang yang mengikuti setelahnya. Masya Allah, luar biasa. Apa yang kita lakukan ketika seseorang mendahului kebaikan tersebut, kemudian orang melihat, itu dia melakukan kebaikan, kenapa saya tidak bisa? Maka ketika itu pula orang yang pertama kali melakukan kebaikan mendapatkan pahala-pahala orang yang mengikutinya tadi. Luar biasa sistem piramida. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semangat hadis ini, kita takmir Masjid Al-Hidayah Bangli yang insya Allah akan melaksanakan bakti sosial untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin, yang insya Allah kita laksanakan hari Senin tanggal 16 Maret besok.
Dengan motivasi ini mari kita bersama-sama untuk memberikan yang terbaik oleh yang dimotori oleh takmir Masjid Al-Hidayah ini, untuk memberikan santun kepada anak-anak yatim dan fakir miskin yang insya Allah dilaksanakan hari Senin. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bagian apa yang diberikan motivasi oleh Rasulullah SAW untuk memperdulikan kepada sesama. Bukan saja hablum minallah, hubungannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana hubungannya dengan hablum minnas? Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan hadis ini juga menjadikan motivasi kita untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Aku qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.